Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anis Dwi Nihayah, Devi Yanti, Diana Maulida, Lias Ayu Larasati, Krismo Nika Nindasari, dan Sri Hartanti. Kami di sini akan memaparkan cara penggunaan aplikasi Oktav dalam pembelajaran matematika. GNU Oktav atau sering disebut dengan Oktav adalah bahasa pemrograman dengan lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang penuh dengan alat untuk memodelkan dan menstimulasikan sebagai sistem alami dan buatan yang memiliki aplikasi dalam bidang teknik dan sains. Oktav adalah perangkat lunak lintas platform dengan versi Windows, Linux, Mac, dan BSD. Oktav dikembangkan oleh John W. Eaton dan dirilis pada tahun 1988. Pada dasarnya, GNU Oktav adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan sintaksis yang mirip dengan yang digunakan dalam MATLAB. Usulan utama Oktav adalah melakukan perhitungan numerik. Selain itu, perangkat lunak ini dilengkapi dengan IDE dan seperangkat besar siap fungsi yang digunakan untuk melakukan pemrosesan gambar, pemrosesan video, pemrosesan audio, merencanakan, dan banyak fungsi lainnya. GNU Oktav adalah alat untuk melakukan komputasi numerik dengan matriks dan vektor. Program tersebut juga dapat digunakan dalam perhitungan umum dan untuk menggambar grafik fungsi. GNU Oktav adalah aplikasi free dan open source yang ditujukan untuk komputasi numerik linear maupun non-linear. Oktav memiliki pustaka untuk melakukan manipulasi dan visualisasi data yang cukup lengkap. Kelebihan aplikasi Oktav untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, tersedia secara gratis. Yang kedua, memudahkan perhitungan. Yang ketiga, perhitungan lebih akurat. Yang keempat, waktu pengerjaan lebih efektif. Dan yang kelima, visualisasi menarik. Adapun kekurangan aplikasi Oktav untuk pembelajaran matematika. Yang pertama, selalu memerlukan perangkat komputer. Yang kedua, perlu menghafal berbagai fungsi. Nah, sekarang kita beralih ke cara penggunaan matriks melalui aplikasi Oktav. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Oktavnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada tanda panah. Kita langsung masukkan saja nilainya atau elemennya. Yang pertama, matriks itu kan menggunakan tanda kurung. Kemudian misalnya kita isi dengan angka 1, terus kita gunakan koma untuk memisahkan angka yang lain. Terus kemudian isi dengan 2, 3, kemudian ditutup dengan tanda kurung. Kemudian klik enter. Nah, di sini jadi angka 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat ke sini, ke sebelah kiri, pada dimension menunjukkan 1 kali 3. Nah, ini disebut ordonya. Jadi, ordonya 1 kali 3. Nah, selain menggunakan koma ini, kita juga bisa menggunakan tanda spasi. Misalnya, 1, spasi 2, spasi 3. Kemudian angka kurung lagi. Kemudian enter. Nah, seperti ini juga bisa 1, 2, 3 dengan ordo 1 kali 3. Nah, gimana kalau ordo 2 kali 3? Nah, berarti tanda kurung, misalnya angka 1, 2, 3. Nah, dipisahkannya itu menggunakan titik koma.
Kemudian misalnya angkanya 4,5,6. Kemudian ditutup dengan tanda kurung lagi, kemudian klik enter. Nah, di sini menunjukkan angka baris yang pertama itu 1, 2, dan 3, baris kedua itu 4, 5, dan 6. Nah, kita lihat lagi di sini. Dimensinya 2 kali 3, jadi ordonya 2 kali 3. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks 0 dengan cara mengetik zeros. Kemudian tanda kurung 2, kemudian tutup kurung lagi, kemudian enter. Nah, di sini akan menghasilkan angka 0, 0, 0, 0. Nah, kita lihat di sini dimensinya ordo 2 kali 2. Jadi matriks ini merupakan matriks 0 ordo 2 kali 2. Nah, gimana kalau matriks 0 ordo 3 kali 3? Kita tulis lagi zeros, kemudian angka 3, tutup kurung, enter. Nah, di sini akan menghasilkan matriks 0 ordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita beralih ke matriks identitas. Rumusnya itu E, Y, E, kemudian buka kurung, kemudian 2, tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini akan menghasilkan diagonal matriks 1, 0, 0, 1. Kita lihat ke sebelah kiri. Di sini hasilnya dimension 2 kali 2, yaitu ordonya berarti 2 kali 2. Nah, gimana kalau kita ganti yang di dalam kurung ini menjadi angka 3? E, Y, E, kemudian 3, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini akan menghasilkan diagonal matriks ordonya 3 kali 3. Nah, selanjutnya kita coba angka yang lain. Misalnya EYE 2,4, kemudian enter. Nah, di sini menghasilkan matriks ordo 2 kali 4. Biasanya matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya, matriks A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, kemudian titik koma, 4, 5, 6. Kemudian tutup kurung kurawal, kemudian di enter. Nah, ini akan menghasilkan matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan ordo 2 kali 3. Kemudian misalnya matriks A merupakan matriks 0 ordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan zeros, kemudian kurung 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini akan menghasilkan matriks A ordo 2 kali 2, yaitu matriks 0. Kemudian matriks B merupakan matriks identitas ordo 2 kali 2, yaitu B sama dengan EYE, kemudian kurung 2, kemudian tutup kurung, enter. Di sini akan menghasilkan matriks identitas ordo 2 kali 2. Kemudian selanjutnya kita akan menggabungkan matriks A dan matriks B. Di sini misalnya tanda kurung A, titik koma, B, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini pada baris pertama dan kedua merupakan matriks A karena matriks 0. Kemudian baris ketiga dan baris keempat merupakan matriks B karena matriks identitas, yaitu berarti penggabungan antara A dan B ini merupakan ordo 4 kali 2. Nah, selanjutnya pada contoh berikut, misalnya ada matriks D, E, dan F, di mana ketiganya itu merupakan matriks kolom.
D sama dengan tanda kurung 1,2,3 tanda kurung kemudian enter. Nah, di sini menghasilkan bahwa matriks D merupakan matriks kolom. Kemudian E sama dengan tanda kurung 4 titik koma 5 titik koma 6 kemudian tutup kurung kemudian enter. Nah, di sini juga E merupakan matriks kolom. Kemudian matriks F sama dengan 7 titik koma 8 titik koma 9 kemudian kurung enter. Nah, di sini terdapat matriks D E F merupakan matriks kolom berukuran atau ordo 3 kali 1. Nah, misalnya kita akan menggabungkan ketiga matriks ini. Caranya, tanda kurung D spasi E spasi F tutup kurung kemudian enter. Di sini akan menghasilkan kolom pertama, yaitu kolom matriks D dengan elemen 1, 2, dan 3. Kemudian kolom kedua yaitu matriks E 4, 5, dan 6, dan kolom ketiga ini merupakan matriks F 7, 8, dan 9. Jadi gabungan antara D, E, dan F ini merupakan ordo 3 kali 3. Nah, selanjutnya operasi pada matriks. Matriks bisa juga dijumlahkan, dikurangi, dikali, dan dibagi oleh skalar. Nah, operasi skalar yang bersangkutan akan dikerjakan pada setiap elemen matriks untuk menghasilkan matriks yang baru. Contohnya, kita akan menggunakan variabel A dari contoh sebelumnya yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan ordo 2 kali 3. Nah, misalnya penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks A ditambah 1. Kemudian enter. Nah, di sini akan menghasilkan penjumlahan matriks dari A ditambah 1, hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian operasi pengurangan matriks, yaitu misalnya matriks A dikurangi 1. Kemudian enter, akan menghasilkan elemen 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian operasi perkalian matriks, misalnya matriks A dikali dengan 2. Nah, lambang dikali ini menggunakan tanda bintang, kemudian 2. Kemudian di enter, akan menghasilkan elemen A yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian pembagian matriks, misalnya matriks A dibagi dengan 2, kemudian enter, akan menghasilkan 0,5 sekian, 1,0 sekian, 1,5 sekian, 2,0 sekian, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, matriks yang bersangkutan dapat menjadi operan sebelah kanan. Misalnya, 1 dikurang matriks A. Nah, seperti ini. Akan menghasilkan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Atau juga misalnya 2 dikali matriks A. Nah, hasilnya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan untuk operasi pembagian atau tidak berlaku untuk operasi pembagian.
Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks dapat dilakukan jika jumlah baris dan kolom matriks yang terlibat sama jumlahnya. Misalnya matriks A ditambah matriks A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka hasilnya pun ordonya yaitu 2 kali 3. Kemudian misalnya matriks A dikurang matriks A sama dengan yaitu 0, menghasilkan matriks 0. Kemudian untuk perkalian matriks A kali B, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Langsung saja kita lakukan operasi perkalian ini. Matriks A dikali matriks B, kemudian enter. Akan menghasilkan elemen 22, 28, 49, 64 dengan ordo 2 kali 2. Kemudian, sebuah matriks persegi A juga dapat dipangkatkan dengan bilangan bulat n. Misalnya di sini kita punya matriks C sama dengan 1, 2, titik koma, 1, 3. Kemudian enter. Nah, kita akan pangkatkan matriks C ini dengan pangkat 4. Rumusnya yaitu C pangkat 4, kemudian enter. Nah, di sini berarti hasil dari matriks C pangkat 4 yaitu 41, 112, 56, 153. Itu artinya matriks C dikalikan dengan matriks C dikali dengan matriks C sebanyak 4 kali. Selanjutnya, transpos matriks. Untuk melakukan transpos digunakan lambang aksen. Misalnya, di sini kita punya matriks G sama dengan 1, 2, dan 3. Kemudian enter. Kemudian kita akan mentranspos matriks G. Rumusnya yaitu G aksen, kemudian enter. Nah, matriks baris yang kita transpos akan menjadi matriks kolom. Nah, sebaliknya, jika kita mentranspos matriks kolom, maka akan menjadi matriks baris. Misalnya kita punya matriks H sama dengan 1 titik koma, 2 titik koma, 3. Kemudian kurung. Nah, di sini kita punya matriks kolom. Matriks kolom H yang akan kita transpos. Rumusnya yaitu H aksen, kemudian enter. Hasil matriks yang kita transpos yang tadinya dari matriks kolom menjadi matriks baris. Untuk matriks yang memiliki lebih dari satu baris dan satu kolom, misalnya kita punya matriks J, yaitu 1, 2, 3, titik koma, 3, 5, 6. Kemudian enter. Nah, kita akan mentranspos matriks J ini. Rumusnya yaitu J aksen. Nah, yang tadinya matriks baris menjadi matriks kolom. Misalnya di sini baris pertama yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian setelah ditranspos menjadi matriks kolom pertama yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian pada baris kedua 3, 5, dan 6 jika ditranspos menjadi kolom kedua yaitu 3, 5, dan 6. Selanjutnya determinan matriks. Misalnya di sini kita punya matriks C yaitu 3, 5, kemudian 2, dan 4. Kita enter. Nah, kita akan cari tahu determinan dari matriks C dengan rumus det C dengan huruf kapital, kemudian enter. Jadi, determinan dari matriks C ini adalah 2.
Yang terakhir yaitu inverse matrix. Misalnya kita punya matriks C yaitu 1, 2, titik koma, 1, 3. Nah, matriks C ini yaitu berordo 2 kali 2. Maka rumus inverse-nya yaitu INV buka kurung C tutup kurung kemudian enter. Nah, jadi inverse dari matriks C ini yaitu 3, negatif 2, negatif 1, dan 1. Nah, terdapat dua operasi pembagian matriks, yaitu operasi pembagian kanan dan pembagian kiri. Nah, biasanya operasi pembagian ini berhubungan dengan inverse matriks. Nah, kalau operasi pembagian kanan itu A per B, maka rumus inverse-nya yaitu A dikali INV dalam kurung B. Misalnya contohnya yaitu A sama dengan 1, 2, titik koma, 1, 3. Dan matriks B yaitu 3, 2, titik koma, 2, 2. Nah, maka rumus A per B yaitu A per B. Kemudian enter. Atau bisa juga rumus inverse-nya yaitu A dikali INV dalam kurung B. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya sama. Kemudian, untuk operasi pembagian kiri, yaitu B per A. Maka rumus inverse-nya yaitu INV A kali B. Maka rumus B per A yaitu A garis miring B. Kemudian enter. Nah, untuk rumus inverse-nya yaitu INV dalam kurung A kemudian dikali B. Nah, hasilnya akan sama. Nah, perbedaan antara operasi pembagian kiri dengan kanan yaitu apabila operasi pembagian kanan tanda garis miringnya sebelah kanan. Tapi kalau untuk operasi pembagian kiri, tanda garis miringnya berada di sebelah kiri. Seperti ini. Nah, perbedaan yang lainnya yaitu kalau operasi pembagian kanan itu A per B. Jadi, B-nya yang dipindahin ke atas jadi B inverse. Nah, kalau operasi pembagian kiri kan B per A. Nah, jadi A-nya yang pindah ke atas, jadi A-nya yang diinverskan. Contoh penggunaan oktav. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari dasar penggunaan oktav pada materi matriks, sekarang kita akan mempelajari penggunaan oktav untuk menyelesaikan persoalan tentang matriks. Untuk contoh soal 1, pertama-tama kita input terlebih dahulu matriks yang diketahui, lalu baru kita tentukan transposnya. Untuk pertanyaan A, kita input terlebih dahulu matriks A, yaitu dengan mengetik A kapital sama dengan kurung siku, lalu kita tuliskan elemennya, yaitu negatif 2, 3, 8. Jika sudah, jangan lupa untuk menginput tutup kurungnya, lalu klik enter. Nah, matriks A sudah terinput. Sekarang kita tentukan transpos dari matriks A, yaitu dengan menginput perintah A, atas atau A apostrof, lalu klik enter.
dari A yaitu negatif 2, 3, 8 yang tersusun secara vertikal. Untuk pertanyaan B, kita lakukan langkah yang sama dengan pertanyaan A, yaitu dengan menginput B sama dengan kurung siku 7, 6, 2, lalu tutup kurung dan klik enter. Maka kita memperoleh matriks B 7, 6, 2, di mana matriks B hanya memiliki satu baris saja. Dengan menginput perintah B apostrof, lalu klik enter, maka kita akan memperoleh transpos dari matriks B, yaitu B sama dengan 7, 6, 2, di mana sekarang matriks B transpos memiliki 3 baris dan 1 kolom. Untuk pertanyaan C, kita juga input terlebih dahulu matriks dari C. Perhatikan bahwa matriks C adalah matriks berordo 3x3, maka terdapat 3 baris dan 3 kolom. Untuk pemisah elemen setiap baris, dapat digunakan simbol titik koma. Jadi, misalnya matriks berordo 3x3, setiap setelah kita input 3 elemen, kita gunakan simbol titik koma sebagai tanda elemen-elemen selanjutnya ada di baris berikutnya, seperti berikut ini. C sama dengan kurung siku 6, negatif 3, 0, titik koma 1, 4, 9, titik koma 12, 15, 2, tutup kurung, lalu enter. Maka kita peroleh matriks C. Untuk mendapat transpos dari matriks C, kita input perintah C apostrof, lalu enter. Sehingga diperoleh transpos dari matriks C adalah 6, 1, 12, negatif 3, 4, 15, 0, 9, dan 2. Contoh soal 2. Diketahui terdapat 2 buah matriks A dan B, di mana matriks-matriks tersebut adalah sebagai berikut. Matriks A 1, 6, 7, 2, 5, 8, 3, 4, 9, dan matriks B 3, 2, 1, 4, 5, 6, 9, 8, 7. Tentukan hasil dari A plus B, B, A min B, C, 4A, dan D, 2B. Untuk mendapatkan solusi dari pertanyaan tersebut, kita input terlebih dahulu matriks A dan matriks B. Matriks A sama dengan kurung siku 1, 6, 7, titik koma 2, 5, 8, titik koma 3, 4, 9, tutup kurung, lalu enter. Matriks B sama dengan kurung siku 3, 2, 1, titik koma 4, 5, 6, titik koma 9, 8, 7, tutup kurung, lalu enter. Nah, karena matriks A dan B telah terinput, maka kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pada contoh soal 2. Untuk pertanyaan A, kita input perintah A plus B, lalu klik enter. Maka kita peroleh penjumlahan matriks A dengan matriks B adalah 4, 8, 8, 6, 10, 14, 12, 12, 16. Tidak jauh berbeda dengan pertanyaan A,
kita input perintah A min B, lalu klik enter. Maka kita peroleh hasil dari matriks A dikurangi matriks B adalah negatif 2, 4, 6, negatif 2, 0, 2, negatif 6, negatif 4, 2. Pertanyaan C dan D merupakan perkalian skalar dengan matriks. Pertanyaan C, untuk mengetahui hasil kali 4 dengan matriks A, maka kita input perintah 4 bintang A, lalu klik enter. Sehingga diperoleh hasil kali 4 dengan matriks A adalah 4, 24, 28, 8, 20, 32, 12, 16, 36. Untuk pertanyaan D, kita input perintah 2 bintang B, lalu klik enter. Sehingga kita peroleh hasil kali 2 dengan matriks B adalah